Secara etimologi, epistemologi berasal dari kata Yunani yaitu epistem yang berarti pengetahuan dan logos yang berarti teori. Epistemologi dapat didefinisikan sebagai cabang filsafat yang mempelajari asal mula, sumber, struktur, metode, dan sahnya validitas pengetahuan. Epistemologi dalam perspektif Barat. Membahas epistemologi Barat tidak terlepas dari membahas sumber-sumber epistemologi. Secara garis besar, sumber epistemologi Barat dapat diklasifikasikan menjadi 3, yakni rasionalisme, empirisme, dan kritisme. Pertama, secara epistemologis, empirisme berasal dari kata Yunani yaitu empeiria atau empeiros, yang berarti berpengalaman dalam, berkenalan dengan, dan terampil. Sehingga secara istilah, empirisme adalah doktrin bahwa sumber seluruh pengetahuan harus dicari dalam pengalaman atau pengalaman inderawi, merupakan satu-satunya sumber pengetahuan dan bukan akal atau rasio. Penganut aliran empirisme mengembalikan pengetahuan dengan semua bentuknya kepada pengalaman inderawi dalam masa klasik. Aliran empirisme dipelopori oleh Aristoteles, dan menurut Aristoteles, pengetahuan lebih berharga dan lebih sulit untuk didapatkan daripada kepercayaan. Namun, walaupun pengetahuan susah untuk dicapai dan manusia kurang akan pengetahuan tetap dapat dicapai karena kita semua harus dan cenderung untuk bergantung kepada kepercayaan yang benar. 2. Rasionalisme. Rasionalisme adalah pendekatan filosofis yang menekankan akal budi, rasio, sebagai sumber utama pengetahuan. Aliran rasionalisme dapat dipelopori oleh Plato, sedangkan masa modern dipelopori Descartes dan Leibniz. Ketiga tokoh ini merupakan tokoh yang paling terkenal dalam aliran rasionalisme. Pada dasarnya, menurut aliran ini, rasionalisme sebenarnya tidak mengingkari kegunaan indera, akan tetapi indera hanyalah sebagai perangsang akal dan memberikan laporan bahan-bahan untuk dicerna oleh akal. Akal mengatur bahan tadi sehingga dapat membentuk pengetahuan yang benar dan valid. Kalau aliran empirisme menggunakan metode induksi, maka aliran rasionalisme punya kecondongan ke arah metode deduksi. Aliran ini lebih banyak menggunakan logika dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga ada kritisme. Kritisme adalah filsafat yang diintrodusir oleh Immanuel Kant dengan memulai perjalanannya menyelidiki batas-batas kemampuan rasio sebagai sumber pengetahuan manusia. Isi utama dari kritisme adalah gagasan Immanuel Kant tentang teori pengetahuan, etika, dan estetika. Epistemologi dalam perspektif Islam. Epistemologi sebagai hasil pikiran manusia tidak bermaksud menafsirkan Islam, tetapi bertujuan bagaimana cara memperoleh pengetahuan, bagaimana metodologi pengetahuan, hakikat pengetahuan, dan sebagiannya yang berhubungan dengan epistemologi. Maka, dengan sendirinya epistemologi Islam adalah menelah epistemologi dan kacamata Islam, atau dengan kata-kata lain adalah epistemologi menurut Islam. Epistemologi Islam di samping epistemologi secara umum yang menyangkut wahyu dan ilham sebagai sumber pengetahuan. Epistemologi pada umumnya menganggap bahwa kebenaran berpusat pada manusia karena manusia mempunyai otoritas untuk menentukan kebenaran atau pengetahuan. Terdapat 3 macam teori pengetahuan yang biasa disebut-sebut, antara lain pertama, pengetahuan rasional yang tokoh-tokohnya adalah Al-Farabi, Ibnu Sina, Ibnu Baca, Ibnu Tufail, Ibnu Rushd, dan lain-lain. Kedua, pengetahuan indrawi. Pengetahuan ini hanya terbatas pada klasifikasi sumber pengetahuan. Dan yang ketiga adalah pengetahuan yang diperoleh melalui ilham. Pemikiran Al-Farabi.
Dalam epistemologinya terbagi dalam 3 tingkatan, yakni akal potensial, akal aktual, dan akal mustafad. Akal yang terakhir dianggap mampu menangkap akal, yaitu dapat berhubungan dengan Tuhan yang hanya dimiliki oleh nabi dan filsuf. Ibnu Sina pendapatnya terkenal dengan ajaran berkisar yang pada penciptaan dan akal yang aktif. Tuhan adalah satu-satunya pengetahuan yang murni dan kebaikan sejati dan adanya merupakan suatu keharusan. Sedangkan Ibnu Bajjah sebagai seorang rasionalis menempatkan akal pada kedudukan yang tinggi, pengetahuan yang paling tinggi dan benar. Ibnu Bajjah adalah yang terbebas dari unsur-unsur materi. Sedangkan sumber pengetahuan akal aktif, lalu akal mustafad, baru akal manusia. Menurut Ibnu Bajjah dibedakan menjadi 3 tingkatan karena perbedaan kecerdasan dan imajinasi manusia. Antara lainnya, pertama, para nabi yang merupakan tingkat paling tinggi karena dengan karunia Tuhan tanpa dilatih bisa diperoleh pengetahuan tadi. B. Kedua, para sahabat dan orang-orang soleh, mereka memperoleh sebagian pengetahuan tentang yang gaib melalui mimpi. C. Ketiga, orang yang mendapatkan karunia Tuhan dengan akal budinya setapak demi setapak dapat memperoleh pengetahuan tentang Tuhan, malaikat, nabi, kitab-kitab suci, dan hari. Yang ketiga yaitu Ibnu Rushd, berkeyakinan bahwa akal dan wahyu tidak bertentangan. Keduanya